Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Merah dari kelas PIG dengan NIM 240101110263. Di sini saya akan baca kitab yang pertama, Al-Qismu Tsani, Ahammul Hawaditsil Waqi'ati fi Zamani Sallallahu Alaihi Wasallam Murattabatan Bihasabit Tasalsulit Tarihi Laha. Artinya Al-Qismu Tsani bagian kedua dari bagian peristiwa-peristiwa penting di zaman Rasulullah SAW sesuai urutan kronologis. Maksudnya yaitu di bab kedua ini menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting di masa Rasulullah SAW sesuai urutan kronologis. Maksudnya yaitu sesuai urutan kronologis adalah pengaturan peristiwa atau tindakan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa tersebut dari yang paling awal, dari peristiwa yang paling awal hingga peristiwa yang paling akhir. As-sanatul ula min umrihi, tahun pertama di umur Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi hadis sanati ja'at Halimatus Sa'niyatu ila Makkah wa akhadathu Sallallahu Alaihi Wasallam ila Bani Sa'ad. Di tahun ini Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah dan membawa Nabi Muhammad SAW ke Bani Sa'ad. Maksudnya yaitu pada tahun pertama dari usia beliau atau usia Rasulullah SAW ini lahir, Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah untuk membawa Nabi Muhammad SAW untuk ke Bani Sa'ad. Siapa Halimah As-Sa'diyah itu? Halimah As-Sa'diyah itu adalah salah satu ibu susuan Rasulullah. Kenapa bisa menjadi ibu susuan Rasulullah SAW? Karena hal itu bermula saat sang ibu kandung Nabi Muhammad atau Aminah RA menitipkan Rasulullah SAW bayi pada Halimatus Sa'diyah pada saat itu, pada saat tahun pertama ini. Jadi ketika Nabi Muhammad dititipkan ke Halimatus Sa'diyah, Muhammad diberi susuan oleh Halimah As-Sa'diyah. Hafiz Sanaditsani, dan di tahun kedua Ulinda Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tahun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir. Jadi pada tahun kedua ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir. Hafiz Sanaditsalitsah, dan di tahun ketiga waqa'aha min syakki sadri syarifi faqila fi qawmi'ati wa qila fi khamisah, dan di tahun ketiga dan terjadi peristiwa dibelahnya dada mulia beliau. Menurut satu pendapat kejadian itu pada tahun keempat, tetapi ada pendapat lain berpendapat yaitu pada tahun kelima. Siapakah beliau yang dibelah dadanya, yaitu Rasulullah SAW. Wafis sanatil khamisah, dan di tahun kelima raddathu Halimatu ila ummihi, Halimah mengembalikan Nabi ke ibunya. Maksudnya itu
pada tahun kelima ini Halimatus As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya ibunda Nabi Muhammad SAW menitipkan ke Halimatus Sa'diyah untuk dirawat dan dijaga. Nah, pada tahun kelima ini Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW kepada ibunda beliau. Hafiz Sanatis Sansah. Dan di tahun ke-6 kharajat bihi ummuhu laziyarati akhwalihi bani Adiyim ibni Najjari bil Madinah. Nafi hadis sanati tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam min abwa'i anda awdadiha. Ibunda Nabi Muhammad pada tahun ke-6 pergi berziarah ke paman-paman Nabi Muhammad di Madinah. Dan di tahun ke-6 ini ibunda Nabi Muhammad SAW wafat ketika hendak kembali ke Mekah dan wafat di Abwa. Jadi maksudnya pada tahun ke-6 ini ibunda beliau atau ibunda Nabi Muhammad SAW pergi berziarah ke paman-paman beliau atau paman-paman Nabi dari pihak ibu, yakni Bani Adi bin Najjar di Madinah. Nah, pada tahun ke-6 ini ibunda Nabi Muhammad SAW wafat ketika di Abwa. Nah, ketika di Abwa ini ibunda Nabi Muhammad hendak kembali ke Mekah, tapi di perjalanan ketika akan ke Mekah bertepatan di Abwa, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat. Hafiz Sanati Famani Asamina. Dan di tahun ke-8 Tufiya Jaddu Abdul Thalib ala aktsaril aqwal wan taqalat kafalatu illa ammi Abu Thalib. Dan di tahun ke-8 kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib meninggal menurut berbagai pendapat, dan tanggung jawab kepengasuhan berpindah kepada Abu Thalib. Maksudnya yaitu pada tahun ke-8 ini kakek Nabi Muhammad SAW, yakni yang bernama Abdul Muthalib, meninggal menurut kebanyakan pendapat. Nah, ketika ibunda Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakek beliau. Nah, pada tahun ke-8 ini kakek Nabi Muhammad SAW meninggal, dan akhirnya tanggung jawab kepengasuhan Nabi Muhammad berpindah kepada beliau, yakni paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Hafiz Sanati Tas'iyah. Dan di tahun ke-9 kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Thalib ila Syam litijarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Abi Thalib pergi ke Syam. Maksudnya itu pada tahun ke-9 ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut paman beliau yakni Abu Thalib pergi ke Syam untuk berniaga atau berdagang. Hafiz Sanati Salisa Asyara. Tahun ke-13 Ulinda Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir. Nah, pada tahun ke-13 ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir. Hafiz sanatil rabi'ati asyrata kanat harbu finjari ibni Kinanatah wa qaisin wa qad ahana Rasulullah alaihi wasallam anil harba wa sumiyat harba al-fijari liwuqi'iha fi syahril haram. Pada tahun ke-14 terjadi perang Fijar antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Nah, perang Fijar ini Nabi Muhammad SAW ikut terlibat pada perang Fijar ini. Nah, dalam perang ini dinamakan perang Fijar karena perang ini terjadi pada bulan haram. Wa fi nafsis sanati waqa'a hilfu al-fudul bidammil fa'i qila wa summiya bidzalika li'annahu hanuruhu jam'a min juruhum kullu wahidin minhum yusamma al-fadla. Wa qad tahalafat Quraisy min dar an-nadwa wattafaqu ala annahum yamna'una al-zulima min al-zulmi. Fattafaqu ala dhalika fi dari Abdullah bin Jud'an aqala Rasulullah alaihi wasallam ma uhimmu annani bihalfin hadartuhu fi dari ibni Jud'an humrun na'am walau du'aitu lahu la'ajabat. Nah, pada tahun dan di tahun itu juga terjadi perjanjian Futul. Kenapa dinamakan perjanjian Futul? Karena menurut cerita perjanjian itu dihadiri segolongan kabilah Jurhum yang masing-masing orangnya bernama Fath. Dan orang-orang Quraisy mengikat perjanjian di sebuah balai pertemuan dan bersepakat bahwa mereka akan menjaga orang-orang yang zalim dan dari kezalimannya. Mereka melakukan itu di rumah Abdullah bin Ja'dan. Dan adapun Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma uhibbu annani bihilfin hadartuhu fi dari ibni Jud'ani humran na'am walau du'aitu lahu la ajabat, yang artinya saya berkait keberadaan saya pada perjanjian yang saya hadiri di rumah Ibnu Jaddan, tidak suka ditukar dengan unta-unta pilihan, dan seumpama saya diundang untuk perjanjian itu maka akan saya sambut. Maksud dari saya di sini yaitu Nabi Muhammad berkaitan keberadaan beliau pada perjanjian yang saya hadiri di rumah Ibnu Jaddan, yaitu perjanjian antara orang-orang Quraisy yang mengikat perjanjian di sebuah balai pertemuan tadi, yang bersepakat bahwa mereka akan menjaga orang-orang zalim dari kezalimannya itu. Nabi Muhammad menyatakan dari sabdanya beliau, saya hadiri di rumah Ibnu Jaddan, tidak suka ditukar dengan unta-unta pilihan, dan seumpamanya saya diundang untuk perjanjian itu maka akan saya sambut. Wafis sanatil khamisati wal ishrina kharaja Rasulullah SAW ma maisarah fi tijarata as-sayyidati Khadijah qabla ayyad yatawajjaha bi syahraini wa fi hadhihi sanati tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi Khadijati. Dan di tahun ke-25 ini Rasulullah SAW bersama Masyarah pergi ke Syam dalam rangka meninggalkan harta dengan Khadijah sebelum beliau memperistrinya dalam jarak 2 bulan. Pada tahun ini juga beliau SAW memperistri Khadijah. Nah, Rasulullah SAW ini pada tahun ke-25 ini pergi bersama Maisarah ke Syam dalam rangka meninggalkan harta dagangan Khadijah atau
memperjual harta dagangan Khadijah sebelum beliau beristrinya dalam jarak 2 bulan. Nah, setelah beliau beristri Khadijah, Nabi Muhammad SAW ini setelah Nabi Muhammad SAW ini meniagakan dagangan Khadijah dalam jarak 2 bulan beliau memperistri Khadijah. Tapi saat Salatina pada tahun ke-30 ulinda ulinyu ibnu Abi Thalib fi Ka'bah. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah. Maksudnya itu Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Rasulullah sekaligus orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Tapi Syati Arba'ina wa Talatina pada tahun ke-34 Muawiyah bin Abi Sufyan lahir. Demikian pula Mu'adz bin Jabal. Pada tahun ke-34 Muawiyah bin Abi Sufyan lahir. Demikian pula Mu'adz bin Jabal. Siapakah Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah yang berkuasa pada tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga merupakan sahabat Nabi dan juga saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah. Ummu Habibah Ramlah ini merupakan salah satu istri dari Nabi Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini merupakan sahabat Nabi dari kaum Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah SAW sejak pertama kali, sehingga ia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Fis sanatil khamisati wassalatina tahun ke-35 Duharat akhbaru duhuri washtaharat baroktuhu wa amanatahu Nabihanhi atas-sanati ulidat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nabihanhi sanati hadamat Quraisy al-Ka'bah tabanatha wa hakamuhu sallallahu alaihi wasallam fi man yando'a hajaro al-uswada mahallahu fahakama fihim birrido wal adli basato indo'ahu wa wando'a al-hajaro fihi wa'maro arba'ah miruwasaihim ayyahmiluhu ma'a ila muntaha mauni'i hajar summa akhoda bainihi karimah al-mubarakah wa do'ahu fi mauni'i yang artinya kabar-kabar tentang kemunculan Rasulullah SAW mulai naik ke permukaan. Nah, pada tahun ke-35 ini kabar-kabar tentang kemunculan Rasulullah SAW mulai naik ke permukaan. Maksudnya itu barokah dan amanah beliau yang Nah, pada tahun ke-35 ini, kabar-kabar tentang kemunculan Rasulullah SAW mulai naik ke permukaan. Barokah dan amanah beliau pun mulai masyhur. Pada tahun ini pula Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dilahirkan. Siapakah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu merupakan putri Nabi Muhammad SAW dari istri Khadijah. Nah, pada tahun ini juga orang Quraisy merobohkan Ka'bah serta membangunnya kembali dan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai juru putus
dalam permasalahan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka Rasulullah SAW pada tahun ke-35 ini memutuskan hukum pada mereka dengan hukum yang bisa diterima oleh siapa saja dan adil. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar rida atau pakaian atas semacam selendang selimut luar untuk badan bagian atas milik Nabi Muhammad SAW, dan meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah. Kemudian menyuruh 4 orang pembesar Quraisy untuk mengangkat bersama-sama sampai mencapai tempat Hajar Aswad tersebut. Nah, lalu beliau Nabi Muhammad SAW ini mengambilnya dengan tangan beliau sendiri, tangan Nabi Muhammad sendiri, untuk meletakkannya di tempatnya. Habis sanati as-saminati wa salasina, tahun ke-38. Kanat irhaswat wahya muqdimatu an-nubuwah fakana yaro dawa wan nura wa yasma'u as-sauta wa la yaro ahada. Fakana yakhuluna fi ari hirai. Pada tahun ke-38 terjadi isyahat tersebut bahwa beliau melihat cahaya dan sinar, mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Pada tahun ke-38 ini terjadinya isyahat. Apa sih isyahat itu? Isyahat itu adalah beberapa tanda kenabian. Wafi arba'ina, dan di tahun ke-40 ya ul-aminu himril Jibril biri salati al-maliki al-jalil lakanu mabda'u an-nubuwah fi ma dzakara yaumal itsnain. Datanglah al-amin Jibril kepada beliau SAW dengan membawa risalah dari raja di raja yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada tahun ke-40 ini datanglah Al-Amin atau Malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah dari raja dan maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada tahun ke-40 ini permulaan kenabian itu tersebutkan terjadi pada hari Senin. Nah, pada tahun ke-40 ini Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Malaikat Jibril. Tahun ini menandakan dimulainya kenabian beliau dan pengangkatannya menjadi Rasulullah SAW. Hafi sanatil ula minan nubuwah, tahun pertama kenabian. Aslamat Khadijatu alaihi wa Zaidu ibnu Harithahu wa Abu Bakar. Khadijah dan Ali dan Zaid bin Harith bin Harithah dan Abu Bakar. Nah, pada tahun pertama kenabian ini yang pertama kali masuk Islam yaitu Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar masuk Islam pada tahun pertama kenabian ini. Tapi salisah minan nubuwah, dan di tahun ketiga kenabian, karena idharu ad-da'wati ila Allah ta'ala linuzauli qawluhu sujanahu fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikina al-ayah. Nah, terjadi dakwah kepada Allah dengan terang-terangan karena turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada tahun ketiga kenabian ini terjadi dakwah, terjadinya dakwah kepada Allah dengan terang-terangan
dan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maruna wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apapun yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Falamma nada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumu bil islami lam yab'ud minhu qaumu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum fa'abahum. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengundangkan dakwah Islam kepada beliau, mereka tidak menjauhi dan tidak pula menolak beliau. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ini menyebut Tuhan mereka dan mencerca mereka. Wahanda alaihi Abu Thalib fakhafafa amro watana badal qaumu wa nadam bi'duhum ba'du fatamarat Quraisyun ala an aslama minhum yu'adzibunahum fayuftinunahum an dinihim. Tetapi Abu Thalib bersimpati menyayangi Nabi Muhammad SAW sehingga permasalahan menjadi ringan. Nah, kaum Quraisy ini saling berselisih antara Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Lalu satu sama lain duduk bersama dan berkomplot bahwa orang yang masuk Islam dari kalangan mereka bakal mereka siksa serta meneror keyakinan agamanya. Fabainama Sa'dun ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi manhari yusalluna fi syi'bin min syi'abi Makkah idzahara alaihim nafarun minal musyrikina wa hum yusalluna fa'abu alaihim ma yasna'una hatta qataluhum. Faduriba Sa'adu yawma idin bilahim ba'irin fasyajjah Hakana awalan damin wahriqa fil Islam wa mana Allah Ta'ala rasulahu bi'ammihi wa Abi Thalib wa bana Hashim wa ghairu Abi Lahab wa bana Muttalib faromahu Al-Awwalidu ibnu Maghirah bisihri wa tabi'ahu qaumuhu ala dzalika fanazala fihi darni wa man khalaqtu wahida al-ayah, yang artinya maka ketika suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salat bersama beberapa orang di jalanan lereng-lereng Makkah, tiba-tiba muncul segerombolan kaum musyrikin. Padahal saat bersama kelompoknya tersebut sedang melakukan sholat. Kemudian segerombolan itu mencela saat bersama teman-temannya akan pekerjaannya yang mereka lakukan, sehingga terjadilah perkelahian. Nah, pada saat itu sempat terkena pukulan rahang unta dan terluka, dan itulah darah pertama kali yang tumpah dalam membela Islam. Allah Subhanahu wa taala pun juga menjaga Rasulullah SAW lewat paman beliau yaitu Abu Thalib dan Bani Hashim selain Abu Lahab serta Bani Muttalib. Walid bin Mughirah menuduh Nabi Muhammad melakukan sihir. Nah, tuduhan yang dilakukan ini diikuti oleh kaum-kaumnya. Maka mengenai diri Walid itu turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi Darni wa man khalaqtu wahida, yang artinya biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Dan beberapa ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 44, yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 11 surah ke-44. Dan tentang kelompok
yang mengikuti Walid itu turun firman Allah, alladzina ja'alul qur'ana aqimina, yang artinya yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Quran surat Al-Hijr ayat 91. Hafiz sanatil khamisati minan nubuwah. Ulidat Aisyah radhiyallahu anha wa fi handi sanati kanat al-hijratu ula ila Habasyah. Faqad akhraja ilaiha awala sarri an ahanda syara rajulau wa arba'u niswatim minhum ammanu ibnu Affan wa mari adhu Rokiyatu binatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummu Salamah allati surat ummal mu'minin akhiri. Fakana alaihim Utsman ibnu Mad'un. Sama raja Ja'fur ibnu Abi Thalib wa tatsba'al muslimin hatta balagu isnain wa samanina rajulan siwa nisa'i wasibyan wa qad akramahum an-najasyiyun sama raja'a ba'duhum ila Makkah wa baqiya man baqiya illa an hajaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal madinati fahajaru ilaiha fa fi hadhihi sanati matat Sumayyatu ammu Ummari ibni Yasiri wa hiya awwalu syahidatin fil Islam, yang artinya tahun kelima kenabian. Lahirnya Aisyah radhiyallahu anhu. Siapa sih Aisyah radhiyallahu anhu ini? Tahun kelima kenabian. Lahirnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi yang terkenal cerdas, berpendidikan, dan berpengaruh dalam Islam. Ia juga dikenal sebagai salah satu wanita paling mulia dalam Islam. Pada tahun ini terjadi hijrah yang pertama ke negeri Habsyah. Pada gelombang pertama, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita berangkat secara rahasia. Di antara 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang berangkat secara rahasia itu, diantaranya yaitu meliputi Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, serta Ummu Salamah yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Bertindak sebagai penanggung jawab adalah Utsman bin Mas'ud. Utsman bin Mas'ud merupakan sahabat dari kaum Muhajirin, ya, yang juga termasuk salah satu dari 40 pemeluk Islam pertama. Pada tahap selanjutnya berangkatlah Ja'far bin Abi Thalib, maka berbondong-bondonglah muslimin yang hijrah hingga mencapai 82 laki-laki serta wanita dan anak-anak yang mereka muliakan, yang dimuliakan oleh Raja Najasyi. Nah, kemudian sebagian dari mereka kembali ke Mekah dan sebagian lagi tinggal di sana sampai Nabi SAW berhijrah ke Madinah lagi. Lalu mereka berhijrah ke Madinah. Pada tahun ini juga Sumayyah atau ibu dari Ammar bin Yasir meninggal. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir ini merupakan sahabat Nabi dan seorang komandan dalam penaklukan muslim awal. Hafiz sanatisati minan nubuwah. Aslama Hamzah ibnu Abdul Muthalib ammuhu radhiyallahu anhu, fakana azu fatan fi Quraisyin wa ashadda syakimatan fa'azza bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa anhu Quraisyun qalil.
6. Kenabian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Dia adalah pemuda yang paling mulia dan kuat di kalangan orang Quraisy dan juga paling besar gengsinya. Maka dengan Hamzah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia dan kuat. Orang Quraisy pun mulai sedikit menahan diri. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ini radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat paman dari Rasulullah SAW, sekaligus sahabat dan sepupu Nabi Muhammad. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ini dijuluki singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Beliau merupakan pemuda yang paling mulia dan kuat di kalangan orang-orang Quraisy dan juga paling besar gengsinya atau tidak mau dihina. Sama aslama Umar ibnul Khattab bin ba'da Hamzah radhiyallahu anhuma mitaratin ayyamin bin da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidil Islam bi abi Jahlin ibni Hishamin au yu'ammar ibnul Khattab. Lalu diusulkan Umar bin Khattab masuk Islam setelah Hamzah radhiyallahu anhuma dengan terpaut 3 hari. Hal itu berkat doa Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Allahumma ayyidil Islam bi abi Jahli ibni Hishamin atau bi Umar ibni Khattab, yang artinya, doa Allah kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, doa Nabi Muhammad untuk doa ini merupakan doa Nabi Muhammad SAW untuk keislaman Umar bin Khattab. Kita bilah hakimi Allahumma ayyidil Islam bi Umar bin Khattab lam yadhkuru Aba Jahlin fi du'aihi wa kana ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu ma kunna naqdiru ala an nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar radhiyallahu anhu. Yang artinya di dalam kitab ini, dalam kitabnya Al-Hakim disebut Allahumma ayyidil Islama bi Umar bin Khattab, yang artinya wahai Allah kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab, tanpa beliau menyebut Abu Jahal dalam doa beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami tidak pernah mampu sholat di sekitar Ka'bah sebelum Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Nah, 2 orang yang dimaksud Nabi Muhammad SAW ini adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Keislaman Umar bin Khattab ini merupakan jawaban Allah atas doa-doa Nabi Muhammad SAW. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan berperan penting dalam perkembangan dakwah Islam. Salah satu jasa Umar bin Khattab ini merupakan kalender Hijriah yang dulunya merupakan kalender Masehi. Nah, Umar bin Khattab ini mengubah dari kalender Masehi menjadi kalender Hijriah. Selanjutnya, wa fis sanati sami'ati minan nubuwah, tahun ke-7 kenabian, ijtama'at Quraisyun wa ta'ahandu ala qati'ah Bani Hashim wa Bani Muthalib wa muqata'atihim fi baini wal wasyira'i wan nikahi wa ghairi dzalik. Fakatabu bidzalika sahifatu bi khata Mansur bin Ikrimata fashulat yadahu wa alikuha fi jawfil Ka'bah. Falamma tamma dzalika in haza ibnu Hashim wal Muthalib ila syi'bi Abi Thalib wa qada
liqiyal muslimuna minat ta'ami wal ju'i ma la yutahammal. Fastamarra hadal hiswaru nihwu salasi sinina hatta jahidu wa kanu yaswilu ilayhim syai'un ila sirra thumma ijtama'a khamsatun nafarin min sadati Quraisy ala naqdi suhaifata wahad hikaha. Orang-orang Quraisy berkumpul dan mengikat perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib serta tidak mengadakan hubungan dengan mereka dalam jual beli, pernikahan dan lain-lainnya. Karena kenapa orang-orang Quraisy berkumpul dan mengikat perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib ini? Karena untuk menghentikan dakwah Islam. Mereka menuliskan isi perjanjian tersebut di sebuah lampiran yang dituliskan oleh Mansyur bin Ikrimah. Maka tidak lama kemudian tangan mereka, orang-orang Quraisy yang menulis isi perjanjian tersebut, tangan mereka lumpuh. Mereka menggantungkan lampiran itu di dalam Ka'bah. Setelah hal demikian sempurna terjadi, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib ini bergabung ke sebuah celah bukit atau Syi'ib yang disebut dengan Syi'ib, yakni Syi'ib Abi Thalib. Kaum muslim ini betul-betul mengalami kesusahan dan kelaparan yang tidak tertanggungkan. Pemboikotan ini berlangsung selama kira-kira kurang lebih 3 tahun, sampai kaum muslimin merasa sangat payah. Mereka tidak mendapatkan pasokan dari luar apapun kecuali secara sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya 5 orang pembesar Quraisy ini membatalkan isi lampiran perjanjian yang telah ditulis tadi untuk memusnahkannya. Wa fi hadis sariyah hasalat waqa'atu bu'atha wa huwa ismi hisni lil ausimi harbun 'azimatun bainahum wa bainal Khazraj. Artinya dan di tahun ini juga terjadi peristiwa perang, yaitu peristiwa perang Bu'ats. Nah, peristiwa perang Bu'ats ini adalah nama dari sebuah benteng milik suku Aus. Nah, di sini terjadi perang besar antara suku Aus dan suku Khazraj. Ini merupakan simbol ketahanan pada tahun ke-7. Nah, pada tahun ke-7 kenabian ini merupakan simbol atas ketahanan dan komitmen Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai rintangan dalam masa penyebaran Islam. Wafis sanati tsaminati minan nubuwah nazalat surah Ar-Rumi wa sabab nuzuliha annahu kana baina Farisal war-Rum qatalun wa kana musyrikuna yuhibbuna duhura Farisal li kaunihim wa iyahum ummiyina wali annal fursya kanu majusan wa kanal muslimun yuhibbuna ghalibatar ar-Rum li kaunihim wa iyahum ahla kitabin. Fa fi awal liqa'in ghulibat ar-Rumu nazalat al-ayah tubiyana dzalika wa tuhibru annahum sayaglibun. Tahun 8 kenabian. Turun surat Ar-Rum, dan sebab turunnya adalah tersebut bahwa terjadi peperangan antara orang Persia dan orang Romawi.
Sedang orang-orang musyrik senang sekali apabila orang Persia menang, karena orang-orang musyrik dan orang Persia sama-sama ummiyin atau buta huruf, juga karena orang Persia beragama Majusi, sedang orang-orang Islam menyukai kemenangan orang Romawi karena mereka dan orang Romawi sama-sama ahli kitab. Di awal pertempuran orang Romawi kalah, kemudian turunlah surat Ar-Rum yang menerangkan kekalahan awal tersebut, juga mengabarkan bahwa orang-orang Romawi itu akan mengalami kekalahan. Pada tahun ke-8 kenabian ini menerangkan tentang pembebasan Makkah dilakukan pada tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah. Setelah hijrah ke Madinah, Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini. Surat Ar-Rum ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surat-surat Makkiyah. Surat Ar-Rum ini juga selain menjelaskan tentang kekalahan awal dan juga mengabarkan bahwa orang-orang itu akan mengalami kemenangan, surat Ar-Rum ini juga menjelaskan tentang bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, dan juga surat ini diturunkan agar manusia bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan. Wafis sanatita saati minan nubuwah, tahun ke-9 kenabian, kharaja Rasulullah SAW wa ahluhu min hiswari syi'ami wa nuqidat as-sahifah wa fi nafsi sanati kana insyiqaqu al-qamaru lahu sallallahu alaihi wasallam wa hiya ma'jizatun samawiyatul lahu lam taqul li ghairihi min ikhwanihi minal mursalin. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau keluar dari pemboikotan jalanan bukit dan dihapuslah penjajian pemboikotan ini. Pada tahun ke-9 kenabian ini juga terjadi peristiwa terbelahnya rembulan oleh beliau, Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan mukjizat samawiyah atau berkaitan langit bagi beliau Rasulullah SAW yang tidak pernah dimiliki oleh para rasul lainnya. Peristiwa terbelahnya bulan ini terjadi pada bulan Sya'ban ketika Nabi Muhammad masih menjadi nabi. Kenapa peristiwa terbelahnya bulan ini bisa terjadi? Karena yang pertama, kaum musyrik meragukan Nabi. Kaum musyrik meragukan Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka meminta Nabi menunjukkan tanda atau kemujizatannya bahwa beliau benar-benar Nabi. Yang ketiga, Nabi membelah bulan menjadi 2 bagian. Mereka dapat melihat Gua Hiro dari celah Hafiz sanatil ashirati minan nubuwah, dan di tahun ke-10 kenabian mata anhu Abu Thalib fashtadda husnuhu sallallahu alaihi wasallam sama matat as-sayyidatu Hatijatu radhiyallahu anha ba'dahu fi salasati ayyami fatadha'af husnuhu sallallahu alaihi wasallam walindalika kana sallallahu alaihi wasallam yusammi hadha amal husni. Artinya Abu Muthalib wafat meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau sangat bersedih. Abu Thalib ini wafat 3 tahun sebelum Hijriah. Lalu wafat pula Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selang 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Maka bertambah-tambah kesusahan beliau Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau menamakan tahun ini, tahun ke-10 kenabian ini, dengan Amul Husni, yang artinya tahun susah. Wa fi hadis sanata tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Sawadata binta Zamma'ata radhiyallahu anha, tadkhul 'alaiha
bi Makkah wa qad ala Aisyah radhiyallahu anha. Dan di tahun ini beliau Nabi Muhammad SAW beristri Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Nah, pada tahun ke-10 kenabian ini setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad memberi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beliau Nabi Muhammad SAW menggauli Saudah di Makkah. Nah, Saudah ini berasal dari suku Quraisy, Bani Amir bin Lu'ay. Ayah dari Saudah binti Zam'ah ini bernama Zam'ah bin Qais dan ibunya bernama Zammun binti Qais. Fi hadhihi sanata kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Thaqif fi ahli Ta'ifi wahdahu fa aqama minha syahra ainda'uhum wa awaniya ida'a ashdida walakiya minat ta'iri at-tabkiti wal istihza'i ma la yutahammalu. Dan juga dalam tahun ini beliau Nabi Muhammad SAW pergi seorang diri ke kaum Sakif. Kaum Sakif merupakan penduduk Taif. Beliau bermukmin di sana selama 1 bulan untuk mengajak mereka masuk Islam. Tetapi beliau Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan serta menemui hinaan, cercaan, dan dijadikan bahan tertawaan yang tak tertanggungkan. Nah, Sakif ini merupakan salah satu suku Arab yang mendiami kota Taif dan Arab Saudi. Suku ini berperan penting dalam sejarah Islam awal. Wafi suratil hadita asyrota minan nubuwah, tahun ke-11 kenabian. Ijtahada sallallahu alaihi wasallam fi ardi nafsihi ala qabatili fi mujamihi fi mawasimi minni wa arafata wal uswa uki mashwirah. Beliau Nabi Muhammad SAW berusaha menawarkan diri beliau untuk diterima dakwahnya pada suku-suku di tempat perkumpulan dan pertemuan mereka, yaitu Mina, Arafah, dan pasar-pasar yang masyhur. Wa fi hadhihi sanati kana ibtida'u Islamil Ansari faliqa minhum sitatan nafaro minal hasroji indal aqabati fa'amanu bih. Nah, pada tahun ini pula terjadi permulaan Islamnya sahabat Ansar, yaitu terdiri atas 6 orang Ansar dari kabilah Khawarij bertemu beliau Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Mereka pun beriman pada Nabi Muhammad SAW. Nah, 6 orang kaum Ansar ini dari kabilah Khawarij ini meliputi, yang pertama ada Abdullah bin Rawha, yang kedua ada Abdul bin Ubay, yang ketiga ada Abu Ayyub al-Ansar, yang keempat ada Al-Bara bin Malik, yang kelima ada Anas bin Malik, yang keenam ada Ubadah bin Samit. Wa fi hadis sanati qadima alaihi jinnu naswimina wa hiya Madinah bisyammi lakanu tis'ata nafara fa'amanu bih adakarohum Allahum baqilah fa'id syarafna ilaika nafaro minal jinni al-ayah. Pada tahun ini juga datanglah sekelompok jin dari Nashimin, sebuah kota di Syam, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ada 9 jin. Kemudian mereka beriman pada Nabi Muhammad SAW
Allah Ta'ala menyebut mereka dengan firman-Nya, Nabi Hajsorofna ilaika nafarom ini, artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Quran Surat Al-Ahqaf. Pada tahun ke-11 kenabian ini, Nabi melakukan perjanjian dengan 6 orang dari suku Hajraj Yastrib yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Aqabah 1. Hafiz Sadithaniya Ashrah Minan Nubuwah, dan di tahun ke-12 kenabian, Kanal Isra'u wal Mi'riju minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa summa ila as-samawati ula ila ma la ya'lamuhu ilallahi wasbataru ru'yatah lahu lailata ainin jamahiru as-swahabati wal ulama min ghairi inda ra'ika wala ihata wala takif bihani walantiha wa farada alaihi wa ala ammatihi al-haqqu subhanaha fi hadhil maqami miswalawati minal khamsah. Hafi hadhihi sanati kanat bai'atul aqabah atsaniyah laku fiha minal answari isna asyrah rajulain. Nah, terjadi pada tahun ke-12 kenabian ini terjadi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ke beberapa langit yang tinggi sampai batas yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mayoritas sahabat dan ulama menetapkan perihal melihatnya Muhammad SAW pada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu dengan tanda idrak atau penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya kaum-kaum tertentu atau orang tertentu, tanpa ihathah atau peliputan, tanpa takfi bihad atau dibatasi suatu bentuk seperti apa, dan tanpa intiha sampai batas tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan itu mewajibkan salat 5 waktu pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat beliau. Pada tahun ini juga terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua. Dalam bai'at itu Nabi Muhammad SAW bertemu 12 sahabat Ansar. Nah, terjadi pada tahun ke-12 kenabian ini terjadi malam 27 Rajab tahun ke-12 kenabian. Yang kedua terjadi ketika Nabi berada di Masjidil Haram. Isra Mi'raj dilakukan peristiwa penting. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, kota Yastrib ini yang dulu kota Yastrib sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Hafiz Sadithaniya Ashrah Minan Nubuwah, dan di tahun ke-13 kenabian, kanat bai'atu aqabata tsalitsah wa huwa fi haqiqati salah satu ijtima'i indal aqabah. Naqiya fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu wa sab'ina rajula wa imra'ataini minal ausi wa khuzraji fabaya aham wa ja'ala alaihim 12. Dan di tahun ke-13 kenabian terjadi Bai'ah Aqabah ketiga, yang mana yang pada hakikatnya bai'at itu adalah pertemuan ketiga di dekat Aqabah. Di sana beliau Nabi Muhammad SAW bertemu 73 orang laki-laki dan 2 orang dari kalangan Aus dan Hajraj. Nah, dan beliau Nabi Muhammad SAW membaiat mereka dan mengangkat 12 nakib atau pemimpin untuk mereka. Sanatul ula min hijrah an-nabawiyah, tahun pertama dari hijrah nabawiyah. Fahiyya asatu tsalitsata asyra minan nubuwati wa fiha jara sallallahu alaihi wasallam ilal madinati al-munawwarah.
Fakana qad balagha thalathata wa khamsina sanata wa kharaja minal Makkah ilal Madinah yaumal itsnaini lima sanin hilawna min Rabi'il Awal. Tahun itu sebenarnya adalah tahun ke-13 dari kenabian. Pada tahun itu hijrahlah beliau Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Saat itu umur Nabi Muhammad SAW telah mencapai 53 tahun. Beliau SAW berangkat dari Makkah ke Madinah pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Pada kholal Madinata yaumal itsnaini nuhali isnata asyrata khalat min Rabi'il Awwali ala masyhuri wa fi subhatihi Abu Bakar As-Siddiq. Hakana adlilu Abdullahi bin Uraykid nazala fi dari Abi Ayyub wa fiha tamma bina'u masjidi Qumba wa bina masjidil Anwari wa masikini sallallahu alaihi wasallam. Fiha tamat al-mu'akhatu al-haqqi wal mawasatu wat tawratu bainal muhajirina wal ansar. Wa kanu tis'ina rajula min kulli ta'if arba'una wa qila mi'at. Wa kanu kadzalika ila an-nazala ba'da badri wa ulul arhami ba'duhum awlam ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina ila taf'alu ila amniyaikum ma'rufa kana dalika fi kitab mastura. Al-ayah fanusikha at-tauratu bima wa'akha. Beliau tiba di Madinah pada hari Senin pagi menjelang siang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut pendapat yang masyhur, ikut menemani beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Bertindak sebagai penunjuk jalan adalah Abdullah bin Uraykid. Beliau singgah di rumah Abu Ayyub. Nah, pada tahun pertama dari hijrah ke Nabawiyah ini terjadi pembangunan Masjid Quba dan pembangunan Masjid beliau Al-Anwar yang artinya yang penuh cahaya setelah kediaman beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun ini juga terjadi muakhah atau jalinan persaudaraan. Tiap satu individu dikaitkan persaudaraan dengan satu individu lain berdasarkan hak atau kebenaran, saling membantu dan saling mewarisi antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.